Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Egy Sopandi dari kelas 11 TKJ 1. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi VLSM. Nah, jadi apa itu VLSM? VLSM atau Variable Length Subnet Mask adalah jenis perhitungan subnetting di mana panjang subnet mask yang akan kita berikan akan disesuaikan dengan banyaknya jumlah host di setiap subnet tersebut. Oh iya, sebelum ke contoh soal, jadi kalian harus menghafal seperti jumlah host, jumlah IP, subnet mask dari berbagai prefix agar mempermudah kalian untuk menjawab soal. Biasanya setiap kita belajar subnetting, pasti kalian tidak asing dengan tabel berikut. Banyak dan ya bisa dibilang cukup membingungkan. Nah, cara saya untuk memudahkan menghafal tabel seperti ini, kita cukup mengingat 3 bagian yang ada pada tabel berikut. Yang pertama, prefix 24, yang kedua prefix 32, dan yang ketiga prefix 28. Di sini, pertama kita akan hitung jumlah IP-nya. Jika penulisan prefix seperti /24, maka sudah dipastikan bahwa jumlah rentang IP atau jumlah IP-nya adalah 256. Nah, jadi untuk menghitung jumlah IP-nya seperti ini. Jadi kita tulis jumlah max prefix-nya yaitu 32 dikurangi dengan jumlah prefix yang akan kamu gunakan ya, yang tadi kan 24, jadi kurangi 24, hasilnya 8. Lalu 8-nya jadi menjadi pangkat ya, jadi 2 pangkat 8, hasilnya 256, sama seperti yang ada di tabel. Oke, lanjut. Lalu pada prefix /32 maka sudah pasti jumlah IP-nya adalah 1. Kemudian pada prefix /28, cara mudahnya kita cukup mengingat 28-nya itu adalah 2 kali 8. Mudah kan? 2 kali 8 adalah 16. Maka jumlah IP atau rentang IP pada /28 itu adalah 16. Tapi bukan berarti /28 itu sama dengan slash lainnya. Kalau /27 misal, ya tidak mungkin kan, 2 kali 7 kan hasilnya 14, dan itu bukan jumlah IP di rentang IP yang dimaksud gitu. Jadi /28 ini cuma jadi sebuah patokan gitu, patokan dasar supaya kita bisa mengingat rentang IP dari /24 sampai /32 gitu. Nah, bisa kita lihat dari /28 ini. Misalkan kalau kita naik ke /27, maka hasilnya akan ditambahkan 2 kali lipat gitu. Jadi hasilnya 32, ibaratkan 16 dikali 2. Dan apabila ke bawah /29, hasil IP-nya akan dikurang 2 kali lipat, ibaratkan 16 dibagi 2 gitu. Jadi /28 ini menjadi patokannya. Nah, jika kalian sudah bisa menghitung jumlah IP, maka kalian akan mudah menghitung jumlah subnet mask. Contoh /24 kan subnet masknya 255, 255, 255, 0. Nah, caranya kita cukup mengurangi angka 256 dengan jumlah IP-nya. Karena jumlah IP prefix 24 adalah 256 juga, jadi hasilnya 0. Nah, contoh lain, prefix /25. Nah, subnet masknya 255, 255, 255, 128. Nah, itu tinggal kalian kurangi dengan angka 256 dikurangi dengan jumlah IP-nya yaitu 128. Hasilnya yaitu 128. Begitu. Lanjut kita ke jumlah host. Cukup simpel yang jumlah host ya, tinggal kalian kurangi 2 ya,
jumlah IP dikurangi 2. Contoh yang prefix /24 itu jumlah IP-nya 256, tinggal kalian kurangi 2 jadi 254, sama dengan yang prefix lainnya. Nah, dari sini pasti kalian sudah bisa mengerti lah ya. Jadi langsung aja kita ke contoh soalnya. Cekidot. Jadi di sini kita mempunyai IP 192.168.1.0/24 yang dimana setiap ruangan memiliki kebutuhan yang berbeda. Untuk ruangan A membutuhkan 20 host, yang B membutuhkan 2 host, dan C membutuhkan 35 host. Untuk menjawab soal ini, pertama-tama kita harus mengurutkan host yang paling besar hingga yang terkecil, sehingga urutannya menjadi C, A, lalu B. Jika sudah, selanjutnya kita tentukan prefix pada host tersebut dengan mencari jumlah hasil yang terdekat dan harus lebih. Untuk prefix ruangan C adalah /26 dengan jumlah IP 64. Ruangan A yaitu /27 dengan hasil jumlah IP 32. Dan yang terakhir ruangan B dengan prefix /30 dengan hasil 4. Nah, jika sudah, kita lanjut menentukan jumlah network, lalu range, dan broadcastnya. Yang pertama dari ruangan C, karena yang ruangan C hostnya lebih banyak. Untuk network, pasti yang pertama itu selalu dimulai dengan diawali 0. Lalu untuk range kita awali dengan 1 sampai 62. Karena prefix 26 itu hasilnya 64. Jadi 64 ini dikurangi 2 untuk network dan broadcast. Jadi broadcastnya adalah 63 karena kita mulainya dari 0. Lanjut ke ruangan A. Nah, untuk network ruangan A adalah 64 karena kita melanjutkan dari yang sebelumnya. Lalu untuk range-nya 65 karena range itu jumlah dari sesudah network dan sebelum broadcast. Jadi 65 sampai 94. Kenapa 94? Karena jumlah network yang 64 ditambah dengan jumlah IP dari prefix kelas A yaitu 32, jadi hasilnya 96 dan dikurangi 2 untuk network dan broadcast, jadi range-nya 65 sampai 94 dan broadcast-nya yaitu 95. Lanjut ke ruangan terakhir. Untuk ruangan B, networknya 192.168.1.96 karena melanjutkan yang sebelumnya. Untuk range-nya hasil sesudah network dan sebelum broadcast. Jadi range-nya 97 sampai 98 karena hasil dari 96 ditambah hasil jumlah prefix yaitu 4, jadi 100 dikurangi 2 untuk broadcast dan network. Dan untuk broadcastnya yaitu 99. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.